Bismillahirrahmanirrahim, kawan-kawan. Kita akan membincangkan pagi ini terkait dengan kebijakan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang akan mengganti nama Rumah Sakit Umum Daerah di Bandung, di Jawa Barat, bernama RSUD Al-Ihsan menjadi RSUD Welas Asih. Pertimbangannya terkait dengan kearifan lokal dan budaya Sunda. Al-Ihsan bahasa asing, bahasa Arab, barangkali begitu persepsinya. Digantikan dengan bahasa daerah, bahasa lokal, yaitu bahasa Sunda. Alisan padanannya dalam bahasa Sunda adalah welas asih. Apakah memang juga benar demikian? Nanti kita coba dalami. Jadi kalau kita lihat sejarahnya, kawan-kawan sekalian, kita baca di websitenya RSUD Alisan ini, bahwa rumah sakit ini nama awalnya adalah Rumah Sakit Islam Al-Ihsan. Karena memang didirikan atas dana dari umat Islam di Jawa Barat, sehingga para pendirinya adalah tokoh-tokoh Islam. Ada para ulama umat Islam itu sendiri dan pemerintah juga di dalamnya. Tanggal 15 Januari 1993 di bawah Yayasan Al-Ihsan, Yayasan Al-Ihsan ya. Dan peletakan batu pertamanya itu tanggal 11 Maret 1993 bertepatan dengan 17 Ramadan 1414 Masehi. Jadi memang sengaja mengambil waktu yang istimewa karena memang ini adalah rumah sakit Islam. Sehingga di hari nuzulul Quran sebagaimana diyakini oleh sebagian besar umat Islam, di mana turunnya Al-Quran, turunnya satu mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Nah, ini dihadiri peletakan batu pertama ini oleh seluruh unsur masyarakat di Jawa Barat, khususnya umat Islam, para ulama, tokoh Islam, dan ormas Islam, termasuk juga dari unsur pemerintah. Lalu tahun 2004, rumah sakit ini pindah kepemilikan dari Yayasan Rumah Sakit Islam Al-Ihsan ke pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah, jadi memang saat ini Rumah Sakit Al-Ihsan itu, Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan adalah milik pemerintah Provinsi daerah Jawa Barat ya. Jadi memang secara logik memang wajar dan sah-sah saja kalau pemerintah provinsi mengganti nama rumah sakit tersebut ya dari Al Ihsan ke Welas Asih gitu. Nah, tapi apakah ini memang otoritas mutlak dari seorang personal gubernur atau mesti ada izin dari DPRD, dari pemerintah provinsi sendiri, mesti ada semacam perbincangan dulu, ada birokrasinya dulu. Nah, kita belum mengetahui soal itu gitu. Tapi Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat sudah menyatakan di tanggal 19 Juni kemarin bahwa RSUD Alisan diganti nama jadi RSUD Welas Asih. Sekarang mari kita kaji dari sisi kebahasaan ya. Karena Deddy Mulyadi bicara tentang kebahasaan ya. Bahwa sebagai masyarakat Sunda, masyarakat Jawa Barat, maka lebih tepat kalau menamakan sesuatu itu di wilayah Jawa Barat dengan bahasa lokal gitu, bahasa Sunda. Welas Asih ini sebenarnya bisa saja sebagai padanan dari bahasa Arab Al-Ihsan. Hasan kan memang baik, Ihsan, Hasan gitu. Al-Ihsan. Tapi kalau kita rujuk kepada pengertian terminologis, pengertian istilah, Al-Ihsan itu bukan hanya sekedar baik gitu. Dalam definisi bahasa Arabnya, Al-Ihsan itu adalah anta abudallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatmu, yang sebenarnya memang kita tidak bisa melihat Tuhan, melihat Allah, tetapi Allah melihatmu gitu. Jadi al-ihsan itu adalah bentuk ibadah tertinggi karena motifnya, dasarnya itu adalah keikhlasan. Keikhlasan itu nggak peduli dilihat orang, nggak peduli sorotan kamera, nggak peduli hal-hal yang berisi, gembar-gembor dan lain sebagainya gitu. Nah, al-ihsan ini puncak daripada akhlak tertinggi gitu.
Jadi ibadah tertinggi, kebaikan tertinggi, terbaik adalah kebaikan yang tidak berisik, ya, yang tidak gembar-gembor, yang tidak apa namanya menyukai sorotan kamera dan lain sebagainya demi konten dan seterusnya gitu. Itu al-ihsan gitu. Kebaikan-kebaikan yang terasa tapi tidak terlihat siapa yang melakukan, siapa yang memberikan. Itu puncak gitu, puncak keikhlasan. Jadi kalau melihat hal itu, maka ini menjadi pelajaran bagi siapapun ya, untuk melakukan kebaikan itu mestinya tidak perlu gembar-gembor. Meskipun boleh saja sebagai publikasi gitu, sebagai teladan kebaikan. Tapi tidak mesti harus selalu gembar-gembor, berisik, disorot kamera dan lain sebagainya gitu. Apalagi ada motif dunia di situ gitu. Nah, ini tentu saja sangat dihindari oleh kita gitu, berdasarkan tuntunan agama kita. Jadi secara kebahasaan meskipun padanannya boleh saja, tepat saja dengan welas asih alisan itu, tetapi makna dalam Islam jauh lebih dalam gitu. Jauh lebih dalam, jauh lebih, bernilai gitu alisan itu. Karena ini kaitannya, bukan hanya hablum minanas, rumah sakit kan hablum minanas, hubungan sesama manusia, kebaikan sesama manusia. Tapi juga hablum minallah gitu. Karena kita berbuat kebaikan dalam bentuk, memberikan apa namanya, bantuan kesehatan dan lain sebagainya, itu bagian dari kita melaksanakan perintah Allah gitu. Jadi kalau welas asih saja barangkali apa namanya, sifatnya itu tidak transenden gitu. Eh, Selesai di antar sesama manusia. Tetapi kalau ihsan, ihsan itu hubungannya hablum minallah dan hablum minanas. Ada hubungan horizontal dan hubungan vertikal gitu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait kearifan lokal. Kalau kita cek definisi dari kearifan lokal itu adalah pengetahuan, kepercayaan, pemahaman, dan praktek-praktek yang berkembang secara turun-temurun dalam satu masyarakat lokal yang menjadi pedoman dalam bertindak dan berperilaku, serta menjadi ciri khas budaya masyarakat tersebut. Jadi itu kearifan lokal, budaya, tradisi, baik itu pengetahuan, pemahaman, praktek-praktek dalam segala aspek ya kehidupan itu yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Jadi kearifan lokal ini juga nanti harus didiskusikan. Kearifan lokal yang sesuai dengan standar, kriteria, dan definisi ini yang mana yang paling melekat, yang apa namanya paling berpengaruh dalam budaya masyarakat tertentu gitu, masyarakat lokal. Bagi saya sebagai orang Sunda, saya lahir di Majalengka, Jawa Barat, dan sampai saat ini pun saya tinggal di Jawa Barat. Saya cukup banyak apa namanya berinteraksi dan membaca terkait dengan sastra-sastra Sunda, berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran para sastrawan Sunda gitu kan. Um, dari Ahdiat Kartamiharja, Haji Prosidi gitu. Saya juga dulu langganan majalah Mangle, majalah-majalah bahasa Sunda, koran dan sebagainya gitu. Jadi saya penyuka wayang golek. Nah, saya juga penyuka bodornya si Ohang dan kawan-kawan gitu. Ya, Kang Ohang juga orang Majalengka kan, orang Talaga. Jadi saya satu kabupaten dengan Kang Ohang gitu. Nah, Pak Haji Prosidi sastrawan besar asal Sunda juga orang Jatiwangi itu orang Majalengka gitu. Jadi saya sama sekali nggak asing dengan budaya Sunda itu. Jadi bagi saya justru kearifan lokal masyarakat Sunda, masyarakat Jawa Barat itu Islam. Itu kearifan lokalnya gitu. Jadi jangan pisahkan kearifan lokal dengan agama. Kan kearifan lokal itu tidak mendikotomi gitu, tidak memisahkan mana agama, mana tradisi. Kearifan lokal itu kan sebagaimana definisi tadi sesuatu yang menjadi budaya, menjadi ciri khas, turun temurun, apapun bentuknya, pengetahuan, kepercayaan, adat istiadat, praktek-praktek, dan yang menjadi turun temurun, menjadi budaya, menjadi tradisi dalam pengetahuan, dalam praktek ibadah, praktek masyarakat, uh, yang menginspirasi pemikiran dan perilaku politik, sosial, ekonomi, pendidikan di masyarakat Jawa Barat itu Islam. Memang ada yang lain, tetapi yang paling dominan adalah Islam. Jadi bagi saya, kearifan lokal masyarakat Sunda itu Islam. Dan Islam tidak bertentangan, tidak harus dipertentangkan pula dengan adat tradisi sebelum Islam hadir gitu.
Nah, kita nggak bisa berbicara soal ini asli nggak asli. Coba kita cek juga apa-apa pemahaman tradisi budaya sebelum Islam hadir di masyarakat Sunda, di Tatar Sunda. Apa juga memang benar-benar asli? Eh, Tidak ada juga datang dari luar atau pengaruh dari luar, ada akulturasi budaya dan lain sebagainya. Jadi soal keaslian ini juga tetap harus kita diskusikan gitu. Apa benar juga eh, apa namanya kesundaan sebelum Islam hadir itu juga asli Sunda gitu. Ini penting untuk didiskusikan gitu ya. Jadi bagi saya poinnya di masyarakat Sunda saya bisa salah bisa benar ya, saya bisa di apa didiskusikan gitu, di debat gitu. Tapi bagi saya kearifan lokal masyarakat Sunda, masyarakat Jawa Barat itu Islam gitu. Karena masih masih sebagai budaya yang hidup gitu Islam itu. Yang dipakai sehari-hari dari mulai kelahiran, pernikahan, kematian itu justru tradisi Islam yang dipakai untuk mengurus semua itu gitu. Berbagai persoalan hidup Islam berperan di situ, mengatur jadi pedoman masyarakat Sunda, masyarakat Jawa. Itulah kearifan lokal masyarakat Sunda, masyarakat Jawa Barat. Nah, kemudian jadi itulah saya kira dua dua poin penting ya. Kalau motifnya penggantian nama itu karena ingin kembali ke bahasa lokal, bahasa Sunda, bahasa tradisi, maka sebenarnya bahasa Arab itu juga tidak asing di masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Sunda. Ada 2.000 sampai 3.000 kata dalam bahasa Arab yang diserap oleh bahasa kita gitu. Contoh di Sunda itu ada istilah pakasaban atau pekerjaan ya. Nah, asal kata dari kasab. Kasab itu bahasa Arab, artinya pekerjaan gitu. Dalam bahasa Indonesia banyak sekali serapan dari bahasa Arab. Jadi nggak bisa kita untuk bicara soal kemurnian sesuatu itu, nggak mungkin. Karena pasti ada keterpengaruhan dari faktor-faktor eksternal gitu. Satu budaya terbentuk itu merupakan apa namanya percampuran gitu, proses yang lama gitu, sehingga kemudian menjadi budaya tertentu. Gitu. Jadi soal keaslian ini bisa didiskusikan gitu. Jadi masalahnya adalah bukan soal asli atau tidak, tapi soal benar atau tidak, manfaat atau tidak gitu. Sekarang manfaatnya apa diganti dengan nama welas asih? Jadi kalau itu sekedar kalau dijawab dengan sekedar itu kan bahasa doang. Justru karena bahasa doang apa apa masalahnya harus diganti gitu. Cuman ganti masalah nama doang gitu. Ya justru justru itu kenapa hanya soal bahasa doang yang al ihsan itu maknanya nggak buruk malah baik maknanya itu. Kenapa harus diganti kalau memang masalahnya cuma bahasa doang gitu. Jadi jadi kerjakan sesuatu yang substantif gitu. Karena ini nggak substantif gitu. Masalahnya apa? Harus diganti itu masalahnya apa? Nggak substantif. Tadi kalau soal kebahasaan eh, maknanya dalam syariat dalam agama yang dipeluk oleh mayoritas masyarakat Sunda, masyarakat Jawa Barat itu jauh lebih dalam gitu. Dan selama ini juga tidak ada persoalan masyarakat Sunda tidak pernah mempersoalkan itu apa namanya diksi-diksi term-term maupun bahasa-bahasa Arab karena itu udah juga jadi bahasa kita gitu bahasa umat Islam yang umat Islam itu adalah penduduk mayoritas warga Jawa Barat kenapa harus dipertentangkan dan dipersoalkan kan gitu lalu soal kearifan lokal juga tadi disebutkan bahwa definisinya seperti itu jadi kearifan lokal atau boleh kita sebut salah satu kearifan lokal masyarakat Sunda masyarakat Jawa yaitu Islam menjadi Muslim adalah bagian dari kearifan lokal masyarakat Jawa Barat. Coba apa yang tidak tidak tersentuh atau tidak diatur oleh Islam di kehidupan masyarakat Jawa Barat? Kan budaya yang hidup ini, bukan budaya yang sudah mati, bukan budaya yang ditinggalkan. Inilah budaya gitu. Maka kenapa dulu Pak Natsir di parlemen tahun 56 sampai 59 apa namanya berkeras gitu dengan partai-partai Islam untuk termasuk NU ya di dalamnya ya menjadikan Islam sebagai dasar negara. Karena dasar negara itu harus sesuatu yang memang sudah hidup, melekat, bercampur, digunakan sebagai budaya, sebagai tradisi, sebagai pedoman hidup masyarakat mayoritas bangsa Indonesia. Jangan kita cari dasar negara yang justru tidak ada akarnya di masyarakat kita, di budaya kita. Dan Islam itu sudah membudaya, sudah jadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia.
Jadi wajar gitu. Nah, kita bicara tentang budaya, bicara tentang lokal, apa yang paling berpengaruh di masyarakat lokal kita? Di masyarakat lokal kita di Jawa Barat yang masih hidup budayanya, nilai-nilainya dan praktek-prakteknya, itu Islam, itulah budaya kita, itulah kearifan lokal kita gitu. Jadi menurut saya para petinggi kita, para pejabat kita, khususnya Pak Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat, eh, bicaralah, bersikaplah, buatlah kebijakan-kebijakan yang substantif, yang betul-betul mengena ke masyarakat terkait dengan apa namanya kebutuhan dan kepentingan pendidikan, ekonomi, kepentingan-kepentingan yang mendasar, kesehatan gitu bagi bagi masyarakat Jawa Barat gitu. Soal nomenklatur seperti ini mestinya tidak perlulah dipersoalkan karena selama ini juga tidak ada persoalannya. Barangkali seperti itu pandangan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.